Selamat datang di Swaradika, pekan kedua bulan April. Banyak yang terjadi di pekan ini, ada 7, dan dari 7 tersebut aku pilih 3. Yang pertama adalah ternyata kita bisa membeli apapun. Yang kedua adalah aku pulang malam-malam karena sebuah hal, dan ada ketakutan ketika aku mengulangi hal tersebut di waktu yang lain. Dan yang ketiga adalah aku yang tiba-tiba jadi tukang foto di sebuah acara pernikahan. Oke, yang pertama. Tadi aku bilang kita bisa beli apapun. Tapi sebelum masuk ke situ, ada cerita dulu. Ada sebuah penutupan pom bensin karena di pom tersebut ada sebuah kejadian. Jadi ada mobil yang mau isi bensin di situ, tapi setelah isi bensin ternyata mobilnya dimogok, mobilnya jadi bermasalah gitulah. Pemilik mobil itu curiga, padahal tadi sebelum isi bensin nggak apa-apa ini mobil, tapi kenapa setelah isi bensin malah jadi gini gitu. Pemilik mobil, dia keluar dari mobil, mau memastikan, dia bawa botol minuman, lalu kemudian diisi pakai bensin atau bahan bakar. Ternyata yang keluar dari mesin itu, dari pom tersebut, dari selang itu adalah bukan bahan bakar seperti Pertalite, Pertamax, ataupun yang lainnya. Yang keluar itu adalah ada campuran cairan, entah itu bensin, entah itu yang lainnya, bercampur dengan air yang sedikit keruh. Jadi kan kalau bensin itu kan agak-agak biru atau hijau-hijau gelap gitu. Tapi itu enggak, itu tuh ada kayak keruh-keruhnya gitu. Dan ternyata yang terkena masalah tersebut bukan hanya satu orang, tapi juga lebih banyak daripada itu, dan banyak yang mengeluhkan. Terus tiba-tiba rame di sosial media, ramai di grup WhatsApp, ramai di status sosial media, dan ramai juga di mulut-mulut orang. Terus abis itu diceklah, katanya itu dalam tangki penyimpanan pom tersebut itu kayak ada kemasukan sesuatu dari samping-sampingnya, karena pom tersebut itu ada di tengah-tengah sawah, jadi dicurigai ada air sawah yang masuk ke situ, mungkin tangkinya bocor ataupun yang lainnya, yang menyebabkan pom itu tutup. Dan setelah berlalu beberapa saat, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, aku lupa, pom itu kembali hidup. Pom itu kembali beroperasi dan pom itu kembali ramai. Nah, sekarang setelah pom itu ramai, ternyata apa-apa yang dulu pernah terjadi sebelumnya itu kayak dilupakan gitu. Kita bisa kembali memulai kepercayaan yang baru pada tempat tersebut. Tetapi seperti halnya pom-pom yang lain, biasanya itu yang antri panjang itu hanya di Pertalite dan bukan di Pertamax. Nah, ini yang jadi fokus kita pada cerita kali ini, yang mana kita bisa membeli apapun selama itu dijual, termasuk waktu. Mungkin kamu pernah dengar kalau ternyata waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Aku termasuk orang yang percaya bahwasanya waktu bisa dibeli dengan uang. Yang penting kita tahu di mana waktu itu dijual. Contohnya gini, ada sebuah
antrian yang begitu panjang di Pertalit. Di mana ya? Di pom bensin, sebuah pom bensin ada 2 garis. Garis pertama itu isinya Pertalit, garis kedua isinya Pertamax. Garis pertama itu ada antrian yang panjang banget, yang kayaknya itu 10 atau 15 menit kita antri di situ. Kita belum sampai atau kita belum bisa isi bensin setelah 10 menit dan sebagainya. Nah, di sebelahnya itu ada ada barisan Pertamax yang nggak mau disentuh sama orang-orang karena harganya lebih mahal sedikit gitulah. Nah, di titik ini sebenarnya kita bisa membeli waktu kita. Kita bisa membeli dalam tanda kutip 10 menit kita antri di barisan Pertalit. Misalnya selisih harga Pertalit dengan Pertamax itu 2.000. Nah, kalau kita sama-sama mau isi 2 liter, katakanlah 1 liternya Pertalit 10.000. Pertamax 12. Di Pertalit kita isi 20, di Pertamax kita isi 24.000. Nah, selisih 4.000 itu tadi menurutku pribadi untuk membayar jumlah waktu yang kita keluarkan untuk mengantri atau untuk menyela antrian, untuk tidak mengantri di antrian yang begitu panjang, untuk tidak panas-panasan, untuk tidak membuang waktu yang begitu lama karena kita lagi buru-buru. Jadi sebenarnya waktu itu bisa kita beli, tergantung gimana kita nantinya. Kayak misal, kita bisa membeli waktu yang lain. Contohnya ketika kita datang ke sebuah tempat makan, atau kita ingin makan ayam goreng. Daripada kita beli ayam, ngolah bumbu, goreng sendiri, nanti nyuci sendiri, maka kita bisa membeli waktu yang berjalan di jalan tersebut, di membeli ayam, ngasih bumbu ayam, goreng ayam, masak nasi, nyuci piring, dan sebagainya, itu bisa kita berikan ke orang lain. Kita kasih uang 10.000 ke sebuah warung, ayamnya datang, nasinya datang, bumbunya enak, kita nggak perlu cuci piring. Itu adalah waktu yang kita beli dari orang lain. Kalau yang tadi, yang pertama yang bensin tadi, kita membeli waktu untuk mengantri. Kita memiliki waktu yang berlebih, atau kita ketika sempit waktu kita lalu kemudian lagi buru-buru, ya udah isi pertama aja lalu kemudian jalan. Kita bisa membeli waktu itu dengan selisih harga antara Pertalit dengan Pertamax. Yang ayam goreng kita sebagai pembeli membeli waktu dari si penjual. Penjualnya itu dari pagi mungkin dia udah goreng ayam, dari pagi dia udah ke pasar, dari pagi udah olah-olah bumbu, dari pagi udah nanak nasi, bikin sambal, apa segala macam, bersih-bersih piring. Nah, waktu itulah yang kita beli. Jadi kita tidak perlu melakukan segala kerepotan itu, tapi konsekuensinya kita harus mengeluarkan sedikit uang untuk menikmati waktu tersebut. Jadi intinya, waktu itu bisa dibeli. Contoh lain dengan barang-barang. Kita bisa membeli pengetahuan seseorang, isi kepala seseorang, dengan cara membeli buku original yang dia buat. Ada seorang penulis, dia membuat buku, dia ngetik buku, dia mengarang sebuah buku. Dia ngarang itu mungkin bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, macam-macam lah. Dari draft 1 ke draft final, kemudian terbit, dan sampai ke pembaca. Kita sebagai pembaca, kita bisa membeli waktu yang digunakan
oleh penulis itu untuk kita nikmati dalam 1 atau 2 hari membaca buku. Dari 1 atau 2 hari membaca buku itu kita sebagai pembaca bisa tahu apa yang dipikirkan oleh penulis. Gimana sudut pandang penulis. Itu juga termasuk kita membeli waktu. Begitupun juga dengan hal-hal yang lain. Misal kita beli barang yang original, kita beli barang yang asli. Karena biasanya barang yang asli itu lebih awet. Mungkin dia jadi lebih mahal. Mungkin antara 20, 30, atau 50% lebih mahal daripada barang-barang yang serupa. Tapi kalau kita membeli dengan kualitas yang lebih, dengan harga yang berlebih, maka waktu yang bisa kita nikmati dengan barang tersebut itu jadi lebih panjang. Dalam artian kita bisa membeli waktu di barang tersebut karena kita bisa memilikinya, menggunakannya di waktu yang lebih panjang. Oke, jadi itu intinya. Kita bisa membeli waktu. Kita bisa membeli waktu. Yang kedua adalah, di hari itu, aku diharuskan mempunyai sebuah jas untuk aku pakai di pernikahan salah seorang kenalan. Yang jadi permasalahannya adalah aku nggak punya jas. Yang punya jas adalah temanku. Dan dia sedang bekerja, masuk siang, pulang malam. Akhirnya mau nggak mau karena aku udah nyari kemana-mana dan nggak ada jas yang pas, akhirnya aku kontaklah itu teman. Kalau nanti malam, setelah dia pulang dari kantor, aku mau ke rumahnya, ambil jas lalu kemudian pulang. Sebenarnya, nggak ada masalah ketika itu. Tetapi ada trauma yang terbentuk ketika dulu aku pernah pulang dari rumah teman aku yang ini. Kemarin alhamdulillah nggak ada halangan. Tapi dulu mungkin beberapa tahun sebelumnya aku pernah pulang dari rumah temanku ini. Malam-malam aku pulang dari rumahnya, mungkin jam 10 aku habis main di rumahnya, terus pulang. Karena rumahnya itu agak jauh dan jarak antara rumahnya dengan rumahku itu melewati beberapa kali sawah dan beberapa kali tempat gelap, disitulah trauma itu terjadi. Jadi di malam itu, aku naik motor sendirian. Aku itu tipikal kalau naik motor itu bukan yang kebut-kebutan, bukan yang naik ke gigi 3 atau gigi 4 lalu kemudian jalan 80 km per jam atau 60 km per jam, itu enggak. Aku tuh adalah tipe orang yang jalan itu paling maksimal itu gigi 3. Biasanya malah di gigi 2. Biasanya aku jalan tuh di bawah 40 km per jam. Jadi agak santai gitu. Atau malah santai banget. Prinsipnya lebih baik berangkat lebih awal daripada telat. Orang kan kalau kebut-kebutan kan biasanya telat ya. Nah, aku lebih baik berangkat lebih awal, jalan lebih pelan, lebih santai, daripada harus berangkat mepet terus kemudian kebut-kebutan. Tapi intinya, di malam itu, aku pulang sendirian, naik motor. Ini bukan yang pas bawa jas, tapi yang sebelumnya. Itu di depan aku, jadi aku lagi ngelewatin sebuah tempat. Yang kiri dan kanannya itu adalah sawah yang begitu panjang. Terus di samping-samping sawah itu kan ada lampu jalan. Aku di ujung sawah dan ternyata di ujung yang lain itu ada segerombolan orang yang berdiri di bawah lampu. Mereka berjejer kayak menuhin jalan dari kiri sampai kanan. Nggak banyak tapi kayak bikin barisan gitu. Yang kiri 3, yang kanan 3 atau berapa gitulah. Nah, dari jauh sebenarnya udah ada rasa khawatir. Tapi lama-kelamaan khawatir itu ternyata makin gede karena orang-orang yang itu tadi mulai ngumpul tuh di tengah.
mulai kayak bikin formasi gitu. Dan pas kan dari jauh tuh kan nggak begitu kelihatan ya mereka tuh siapa, mereka tuh gimana gitu. Pas ngedeket, semakin dekat ternyata ada beberapa di antara mereka yang itu pakai sarung tapi dipakai kayak model ninja gitu. Jadi diikat di kepala terus kemudian dibikin kayak ninja-ninjaan gitu, yang cuma kelihatan matanya doang. Terus orang yang lain ada yang dia itu pakai topeng, ada yang pakai topeng-topengan. Di orang yang lain ada yang pegang kayu pentungan. Dan di beberapa orang yang lain itu kayak siap mau 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 nubruk gitulah. Aku dengan segala ketakutan yang ada, aku nggak putar balik, aku lurus aja gitulah. Intinya ya yang akan terjadi ya udah kejadian aja gitu. Akhirnya aku semakin dekat, makin dekat hingga sampai akhirnya jarak antara aku sama orang tersebut, gerombolan tersebut itu paling cuman beberapa meter dan mereka nggak gerak. Mereka itu nggak kok. Kan harusnya kan kalau ada motor yang mau lewat, mereka yang di tengah jalan itu minggir ke kiri atau ke kanan. Ini enggak, mereka ngadep ke arah aku. Akhirnya aku nggak ngurangin kecepatan karena emang udah pelan banget. Aku juga nggak makin ngebut. Aku jalan santai, aku nggak ngelakson karena emang udah rusak klaksonnya. Udah aku jalan ngelewatin di tengah-tengah mereka. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Aku nggak dipukul, aku nggak dikeroyok, aku nggak diteror. Tapi kejadian malam itu teringat sampai sekarang. Takutlah. Ada salah satu tempat di di sanalah. Jadi intinya itu kalau kalian pergi malam-malam, usahakan jangan sendiri. Kalaupun sendiri, itu coba pesan ke teman-teman yang lain atau ke teman yang tadi baru main bareng. Jadi dulu itu aku tuh kalau habis pulang dari rumah temanku yang ini tadi, itu aku WA dulu. Tuh aku bilang sebelum pulang, kalau nanti misal aku pulang jam 10 malam, jarak rumah dia sampai rumahku itu mungkin sekitar 20 menit. Aku bilang, kalau di antara 20 menit setelah aku pulang, aku belum ngasih kabar, berarti aku ada apa-apa. Dan itu aku sering lakuin sampai sekarang. Dan akhirnya aku ngabarin sampai rumah, tadi aku selamat karena ada kejadian ini gitu. Alhamdulillah. Salah satu caranya itu, kalau kalian lagi pergi malam, pastikan ada satu orang yang terpercaya yang kalian miliki yang bisa kalian kabari. Aku mau pulang dari sini sampai sini. Jaraknya sekian, waktunya sekian, jarak tempuhnya. Kalau dari waktu ini sampai waktu ini atau di ujung waktu ini, aku belum ngasih kabar, tolong nanti cari informasi. Teman yang lain, itu ternyata juga punya kebiasaan yang sama. Kita pernah naik pesawat bersama, aku sama temanku. Terus tiba-tiba dia bikin kayak notes gitu di HP. Notes-nya itu isinya nama, alamat, barang yang dibawa, baju yang dipakai, dan ciri-ciri dia secara utuh. Terus kemudian dikirimkan ke orang yang dia percaya. Terus dia bilang, aku mau terbang dari sini sampai ke sini. Kalau kalau terjadi kecelakaan, ini ciri-ciri yang aku pakai di hari itu. Dan ternyata itu bagus. Menurutku itu bagus untuk dilakukan dalam tanda kutip kehati-hatian. Yang nomor 3 adalah aku tiba-tiba jadi tukang foto. Jadi di tempat walimah yang aku sampai pinjam jas tadi, aku jadi tukang foto dadakan. Aku sebelumnya itu di depan, aku jadi orang yang memberi salam, jabat tangan ke orang-orang, tiba-tiba ada notif pemberitahuan di HP, di gawai. Aku suruh jadi
tukang foto dari si MC. Akhirnya mau nggak mau, atau lebih tepatnya karena aku memang mau, karena lebih leluasa, lebih bisa jalan-jalan, aku iyain itu. Aku foto-foto, aku bisa cari kipas, bisa ngelihat tamu yang hadir itu siapa aja. Dan yang paling membanggakan adalah fotoku dibilang bagus sampai di posting di status WhatsApp gitulah. Dan ternyata ketika kita punya pekerjaan atau ketika kita punya kegiatan atau orang lain ketika dia membutuhkan bantuan dan meminta kita untuk membantu pekerjaannya, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Karena kita jadi atau karena orang lain jadi butuh akan kehadiran kita. Jadi hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu. Karena oh ternyata aku bisa ya berguna sama orang atau berguna di kehidupan orang lain. Oh ternyata aku tuh bisa ya membantu orang lain gitu. Karena banyak orang-orang di luar sana itu yang kayak dia tuh ngiranya kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh. Kayaknya kalau aku nggak ada, dunia tetap jalan aja deh. Padahal yang sebenarnya terjadi tuh nggak kayak gitu. Kita bisa ngelakuin bantuan kecil kepada orang-orang yang boleh jadi ketika kita ngerasa bantuan itu kecil, ternyata ketika sampai di orang tersebut, bantuannya itu jadi kerasa gede. Apalagi sampai kita mendapatkan apresiasi dari yang telah kita lakukan. Itu menurutku pribadi kebahagiaannya itu bisa lapis-lapis gitu. Jadi untuk apapun yang kita lakukan, untuk apapun yang mau kamu lakukan untuk membantu orang lain, usahakan besar kecil apa-apa yang kita bantukan itu kita berikan sebaik mungkin selama itu benar. Selama kita membantu dalam kebaikan, maka itu yakin aja dulu nantinya akan berbalas juga dengan kebaikan, karena balasan terbaik dari sebuah kebaikan adalah berbalas kebaikan yang lain.